Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali dapat kita bertemu dalam kajian kita di kitab Arba'una Hadisan Fit Tarbiyati wal Manhaj. Pada pertemuan ke-29 kali ini, insyaallah kita akan membahas hadis ke-29 dari kitab ini, yakni kitab Arba'una Hadisan Fit Tarbiyati wal Manhaj. Kitab ini sebagaimana sering kita ingatkan bahwa mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan tarbiyah, yakni pendidikan diri kita, pendidikan keluarga, pendidikan kaum muslimin secara keseluruhan, dan bagaimana manhaj atau pendirian seorang muslim di dalam dia menjalankan aktivitas kehidupannya, terkhusus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting untuk dihafalkan dan diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Nabi Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seyogianya kita menghafalnya. Ya, karena Nabi hanya mengingatkan kita dengan hadis hanya beberapa kalimat saja. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Hadis ini berisikan banyak sekali faedah dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, dan tentunya kita berupaya untuk mengamalkan isi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari potongan hadis beliau ketika beliau mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Ini menunjukkan memang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat menginginkan umatnya menjadi umat terbaik. Ya, karena memang umat Islam ini adalah umat terbaik jika mereka tetap istiqamah di dalam memenuhi syarat-syaratnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, dengan syarat kalian mengajak kepada kebaikan. Mengajak bukan cuma sekedar mengajak orang tapi dia tidak melakukannya, bukan. Dia mengajak orang lain dan dia juga ikut melakukan apa yang diperintahkannya kepada orang lain. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian melarang orang berbuat kemungkaran. Jangan biarkan ada kemungkaran terjadi di depan matamu kecuali engkau mengingatkannya dan memberantasnya. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya, walaupun ini disebutkan terakhir, dan ini sebenarnya merupakan syarat yang paling pertama dan paling utama. Karena apapun yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak dilandasi oleh keimanan, maka semua itu tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, jadi kita akan tetap menjadi umat terbaik selama kita melakukan hal-hal tersebut. Dan seperti yang kita katakan tadi, Nabi sangat berkeinginan kita tetap untuk menjadi umat yang terbaik. Ya,
menjadi umat yang terbaik dari yang terbaik. Ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus untuk manusia secara keseluruhan. Kalian umat Muhammad adalah umat terbaik. Kalian umat Muhammad ini yang terbaiknya ada lagi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum, yakni sebaik-baik kalian wahai umat Muhammad yang merupakan umat terbaik di antara seluruh alam. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap masa itu memilih di kalangan umatnya sebahagian menjadi yang terbaik. Ini maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Keluasan rahmat Allah tabaraka wa taala itu sangat luas dan tidak terbatas. Dulu Allah memberikan predikat umat terbaik ini kepada Bani Israel. Allah berfirman, "Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian dan aku dahulu menjadikan kalian sebagai umat terbaik di seluruh alam. Artinya Bani Israel pernah menjadi umat terbaik, tapi karena mereka tidak melaksanakan persyaratan-persyaratannya, maka Allah cabut predikat itu dari mereka. Kita umat Nabi Muhammad SAW secara umum adalah umat terbaik, tentunya dengan persyaratan tadi, beriman, beramar ma'ruf, dan bernahi mungkar. Dan di antara umat yang terbaik tadi, ketika telah melaksanakan 3 hal ini, Nabi SAW memberikan lagi motivasi. Kalian yang paling terbaik dari yang terbaik itu adalah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada orang lain, tentunya berdasarkan potensi dia. Tidak semua orang bisa menguasai Al-Quran. Ya, mungkin hanya bisa belajar saja. Tidak pada sampai level mengajarkan. Tapi dia memiliki keutamaan karena memiliki harta atau kekuatan atau aspek-aspek lain yang bisa bermanfaat untuk orang. Maka Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Ketika beliau berbicara tentang para suami, beliau mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara contoh dari beberapa ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi motivasi kepada umatnya untuk tetap menjadi umat terbaik dan menjadi orang yang paling baik di antara umat-umat, di antara kaum muslimin yang tadi yang kita katakan sebagai umat terbaik itu. Dan dari sini juga kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang biasa-biasa saja. Ya, tidak menginginkan umatnya ya sudahlah, yang penting saya masuk surga, tidak. Bahkan ketika beliau memerintahkan kita untuk berdoa, ya, beliau katakan, wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus al-a'la. Kalau kalian meminta surga, maka mintalah surga al-firdaus. Jangan jadi muslim ala kadarnya. Jangan jadi muslim, yang penting masuk surga. Tidak. Tapi jadilah muslim yang terbaik. Dengan potensi yang ada yang engkau miliki. Dan tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang bisa melakukan segala sesuatu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau memiliki harta, jadilah orang yang terbaik karena memberikan manfaat kepada orang lain. Jika engkau memiliki tenaga, jadilah orang yang terbaik dengan membantu orang lain menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika engkau sebagai suami, jadilah orang yang terbaik dengan berakhlak mulia kepada istri dan anak-anakmu. Dan begitulah seterusnya. Ketika engkau ingin meminta surga kepada Allah, mintalah surga Al-Firdaus, Al-A'la. Walaupun mungkin secara kasat mata amalanmu itu tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang terdekat dengan beliau, ridwanullah alaihim. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ada apa dengan Al-Quran? Karena Al-Quran inilah satu-satunya pedoman hidup kita yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kesesatan. Mempelajari Al-Quran merupakan satu-satunya cara untuk menjadi umat terbaik. Karena Al-Quran ini adalah kitab terbaik yang pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya. Maka, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, ma in tamasaktum bihima, lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sejatinya adalah wahyu. Wahyu, karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, tidak sesuka hatinya dia berbicara. Tetapi apa yang dia katakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang muslim ketika dia membaca Al-Quran, dia merasa bingung apa yang dimaksudkan oleh ayat ini, maka dia melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis itu di dalam hadis-hadis beliau ada penjelasan-penjelasan terhadap makna atau maksud yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Sehingga sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan berarti ketika kita katakan Al-Quran merupakan satu-satunya jalan menuju kebenaran, bahwa kita tidak membutuhkan hadis Nabi. Tidak. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik kecuali jika kita mempelajarinya mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Merupakan satu-satunya jalan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari hukum Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Di mana? Di dunia. Hidupnya akan sempit. Walaupun mungkin hartanya banyak, walaupun mungkin jabatannya tinggi, walaupun istrinya cantik, anaknya Masya Allah luar biasa, tetapi dia mendapatkan kehidupan yang sempit karena hatinya, dadanya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu bisa terjadi padanya? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Dia berpaling dari agama Islam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes. Dia bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu aku adalah orang yang melihat. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna. Dulu datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, lalu engkau berpura-pura lupa dan melupakannya. Dan begitulah sekarang engkau pun dilupakan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah nanti pada sesi yang kedua akan kita lanjutkan kembali faidah-faidah dan manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum ajmain.
Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Di pertemuan yang ke-29 ini kita bahas hadis yang ke-29 tentang menjadi yang terbaik dengan Al-Qur'anil Karim. Tadi telah kita sampaikan bahwa ya hadis ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa Nabi itu sangat peduli sama kita. Dan beliau sangat menginginkan kita menjadi yang terbaik. Dan di antara cara menjadi yang terbaik adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita perhatikan, kita pedulikan. Kita pelajari dan kita ajarkan. Dalam potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidak katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ada apa dengan Al-Qur'an? Tadi kita katakan bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini menjadi penjelas dalam petunjuk dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran menjelaskan ini hak, ini batil. Seperti itu. Kemudian, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang terbaik dan Allah menjadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi yang terbaik. Kita lihat malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang terbaik karena dia yang menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi Sayyidul Malaikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi penghulunya para nabi karena kepadanya diturunkan Al-Qur'an. Ya, dari bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, menjadi bulan yang terbaik sepanjang tahun. Itu karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan orang yang menghafal Al-Qur'an menjadi orang yang terbaik. Orang yang belajar Al-Quran menjadi orang yang terbaik. Orang yang mengajarkan Al-Quran menjadi orang yang terbaik. Karena dia bermuamalah dengan Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, dalam membacanya, dalam memahaminya, dalam menghafalnya dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau sesuatu yang dinisbatkan dengan Allah, bukan berarti Allah punya keluarga, tidak, sama seperti Baitullah, rumah Allah, ya, Kitabullah, ya, seperti itu. Ketika dikatakan Baitullah, bukan berarti Allah tinggal di rumah itu, tidak. Itu masjid, sesuatu yang dimuliakan. Jadi ketika sesuatu makhluk, ya, seperti rumah Allah tadi, dinisbatkan kepada Allah, bangunan itu, yang masjid tadi, menjadi mulia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi memuliakannya. Begitu juga dengan orang yang menghafal Al-Quran. Allah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah. Jadi kalau ditanya, siapa mereka yang menjadi keluarga Allah di dunia? Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi kedudukan yang sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan tentang dua kegiatan yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Yakni yang pertama mempelajarinya dan yang kedua mengajarkannya. Secara umum kedua perbuatan ini
yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya perlu juga diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bukan cuma sekedar dipelajari, tapi yang pertama adalah membacanya. Makanya para ulama menjelaskan di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat mengadu kepada Allah. Nabi mengatakan, qala wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya umatku ini menelantarkan Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang diterlantarkan. Para ulama menjelaskan, maksud daripada menelantarkan itu adalah yang pertama, enggan membacanya. Ya, enggan belajar membacanya. Kemudian enggan belajar menghafalnya. Tidak mau dia menghafal Al-Quran. Walaupun 1, 2, atau 3 surat yang bisa dia melakukannya. Jadi setiap muslim wajib jika dia memiliki waktu, memiliki kelapangan untuk menghafal Al-Quran. Walaupun 1 ayat atau 2 ayat untuk keperluan dia mentadabburinya. Untuk keperluan dia di dalam melaksanakan sholat. Minimalnya surat Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, atau surat-surat pendek yang dengan itu dia membaca di dalam sholatnya. Jadi yang pertama membacanya, yang kedua menghafalnya. Yang ketiga mengajarkannya. Diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang terdekatnya. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak mengerti tulis baca Al-Quran. Ya, minimal ayat-ayat yang dihadapi dalam kesehariannya. Untuk dia sholat, ya, atau untuk dia membaca Al-Quran, ya, pada hari-harinya. Nah, kemudian di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah enggan mentadabburinya. Jadi kita wajib mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa itu mentadabburi? Memahami, ya, merenungkan isi kandungan Al-Quran. Ketika Allah berfirman, misalnya, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Di dalam ayat itu Allah sedang mengingatkan kita, apakah tidak sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Kita tadabburi, ya, tentang hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Di hari itu akan terlihat wajah orang-orang yang tertunduk lesu. Amilatun nasibah, karena amalan-amalannya itu tidak bermanfaat untuknya. Ya, perbuatan dia selama ini karena mengandung kesyirikan, karena mengandung perbuatan bid'ah, maka tidak diterima oleh Allah. Tertunduklah dia lemas, lesu, melihat amalannya itu tidak berguna sama sekali. Tasla naron hamiyah. Jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran, maka setiap bacaan itu akan merasuk ke dalam hati kita. Inilah yang membuat hati itu lembut. Inilah yang membuat hati itu tenang. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, mengingat Allah di sana maksudnya berzikir, salat, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran juga masuk dalam bahagian zikir. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan al-dzikra, Al-Quran sebagai pengingat. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi tenang hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya.
Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya. Jadi Al-Quran itu bisa menambah keimanan seseorang. Membaca yang bagaimana, mendengarkan yang bagaimana. Walaupun secara umum ketika seseorang membaca itu akan mempengaruhi hatinya. Tapi semakin dia mentadabburinya, maka itu akan membuat hatinya semakin lembut, membuat imannya semakin bertambah. Makanya sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, peringatan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan keras ya kepada kita yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci? Jadi tidak mentadabburi Al-Qur'an adalah bentuk menelantarkan Al-Quran. Nah, jadi kita wajib mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, yang dimaksud dengan menelantarkan Al-Quran adalah tidak mengamalkannya. Jadi yang terpenting dari bermuamalah dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita berakhlak dengan Al-Quran. Ketika ditanyakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan orang-orang beriman itu adalah begini, maka Nabi melakukannya. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Allah hatinya pun bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertambah imannya ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya, idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, maka Nabi adalah orang yang paling sering beristighfar. Nabi adalah orang yang sering berbuat ihsan. Nabi adalah orang yang tahan menahan amarahnya dan seterusnya dari akhlak-akhlak mulia yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, kata Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa. Maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama sekali menjauhkan punggungnya, lambungnya itu dari tempat tidurnya. Artinya banyak beliau menggunakan hari-harinya, malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah seharusnya kita bermuamalah dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup kita. Bukan cuma sekedar semboyan, bukan. Tapi benar-benar itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum ajma'in. InsyaAllah nanti pada sesi yang ketiga kita akan kembali lagi sampaikan beberapa faedah dan akhirnya akan kita rangkum biidznillahi ta'ala. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiba akhirnya kita pada sesi terakhir dalam kajian kitab Arba'un Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj pada pertemuan ke-29 ya. Di hadis yang ke-29 tadi sudah kita bacakan dan sampaikan beberapa faedah dari hadis tersebut, yakni tentang menjadi yang terbaik dengan bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis tadi telah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tapi tadi kita katakan juga bahwa bermuamalah dengan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar membacanya, tetapi ada beberapa kegiatan ya, seperti yang pertama tadi belajar membacanya, kemudian menghafalnya, kemudian yang lain mengajarkannya kepada orang lain, kemudian mentadabburi isi kandungannya, kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu. Nah, sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar menjadi slogan atau semboyan seseorang, tetapi memang benar-benar
melekat di dalam hidup dan kehidupannya, menjadi akhlak baginya, sesuatu yang tidak bisa hilang daripada dirinya. Makanya dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, sebagaimana ya disebutkan oleh Utsman ibnu Affan, Abdullah ibnu Mas'ud dan yang lainnya, mereka mengatakan, in annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyara ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dulu para sahabat itu tidak bergeser dari 10 ayat kecuali mereka mempelajarinya dan melihat, mengambil ilmu yang ada di dalam 10 ayat tadi dan mengambil amal. Artinya dia pelajari, dia hafalkan, dia tadabburi, kemudian dia amalkan. Qalu fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka mereka mengatakan, kami mempelajari Al-Qur'an dan ilmu yang ada di dalamnya, begitu juga dengan amalnya secara keseluruhan. Jadi seperti itulah hendaknya kita memulai diri kita ini dengan Al-Qur'anil Karim. Kalau mungkin kita masih muda atau dalam mentarbiyah anak-anak kita, tentunya akan sulit bagi mereka jika dipaksa untuk mentadabburinya di waktu usia kecil. Misalnya usia 5 tahun, 6 tahun. Maka di usia seperti itu silahkan hafalkan saja untuk mereka. Walaupun mereka tidak mengerti, tidak ada masalah. Yang penting mereka memiliki pondasi hafalan dulu. 1 surat kah, 2 surat, atau 1 baris 1 hari, semampu mereka melakukannya. Tidak dipaksa, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang itu kecuali dengan batas kemampuannya. Dan di sini juga jangan seorang ayah atau ibu atau seorang pendidik terlalu berlebihan di dalam memaksa anaknya atau muridnya itu untuk menghafal Al-Quran. Kamu harus hafal sekian juz, kalau tidak kamu gagal. Tidak seperti itu. Motivasi mereka untuk menghafal Al-Quran, motivasi mereka dengan keutamaan Al-Quran menjadi yang terbaik dan sebagainya, tanpa ya menjadikan itu sesuatu yang membebani mereka sehingga mereka tidak lagi dapat merasakan kenikmatan di dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi musibah bagi anak-anak didik kita, bagi anak-anak kita. Jangan. Hendaknya kita tanamkan Al-Quran kepada mereka dan mereka merasa Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk mereka. Tentunya memang bukan juga kita membiarkan terlalu bebas, tidak. Maksud saya jangan sampai berlebihan sehingga menjadikan mereka itu merasa sempit, merasa sesak di dalam menghafal Al-Quran, yang seharusnya Al-Quran itu menjadi sesuatu yang melapangkan hati dan dada mereka. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat nanti ya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an idza dakhala al-jannah iqra was'ad fayaqra'u wa yas'adu bikulli ayatin darajah hatta yaqra'u akhir syai'in ma'ahu. Dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, apabila dia sudah masuk surga, dikatakan, bacalah ayatmu. Dia disuruh membaca 1 ayat. Setiap dia membaca 1 ayat, disuruh dia naik ke derajat yang lebih tinggi. Misalnya dia membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia baca Al-Fatihah. Maka dia disuruh naik sampai 7 tingkatan. Kemudian dia baca Alif Lam Mim, dia naik 1 tingkatan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dia naik lagi 1 tingkatan, dan seterusnya dan terusnya. Selesai dia surat Al-Baqarah, dia telah mencapai 286 tingkatan. Ditambah 7 tadi surat Al-Fatihah. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Semakin banyak ayat yang dia hafal, maka kedudukannya akan semakin tinggi. Ini nikmat yang sangat besar, yang tidak akan didapatkan kecuali bagi penghafal Al-Quran, bagi yang mengamalkan Al-Quran.
Makanya ahibati fillah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini motivasi hidup kita, motivasi untuk anak-anak kita. Sehingga ketika dia menghafal satu ayat itu, dia merasa puas, merasa bahagia, merasa mendapat janji dari Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu di akhirat. Untuk di dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin. Nabi bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam terhadap suatu kelompok kaum dalam sholat mereka adalah orang yang paling bisa membaca Al-Quran di kalangan mereka. Kalau mereka sama-sama bisa membaca, maka yang paling banyak hafalannya, yang paling memahaminya, ya, dan seterusnya. Jadi ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Hafalan seseorang terhadap Al-Quran menjadikan posisi dia tinggi di akhirat dan menjadikan posisi dia juga tinggi di dunia. Sehingga dia menjadi yang terbaik. Walaupun mungkin dia miskin, walaupun dia tidak ganteng, tidak cantik, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dia adalah hamba yang terbaik dibandingkan orang yang tidak menghafal Al-Qur'anil Karim. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, secara umum ya, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Dan begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat mencintai kita. Allah dan Rasulnya sangat menginginkan kita menjadi yang terbaik. Maka berupayalah tetap menjadi yang terbaik. Sebagai umat Islam, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, pertahankan keimanan kita. Menjadi yang terbaik di antara umat Islam, salah satunya dengan menjadi ahli Al-Quran. Dengan membacanya, mengamalkannya. Kalau tadi kita katakan kita memiliki harta lebih, jadi yang paling bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau jadi suami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya khairukum li ahli. Jadi yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah tentang materi pendidikan. Terkhusus kita bagi guru, bagi kita sebagai guru, sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai orang tua, prioritaskanlah Al-Quran sebagai mata pelajaran utama. Baik di dalam sekolah kita, di dalam dakwah kita, di dalam rumah tangga kita, atau di masyarakat sekitar kita. Jika kita memiliki pengaruh di sana, bagaimana masyarakat kita itu mencintai Al-Quran. Sebarkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang membuat mereka bahagia. Bukan konten-konten yang tidak bermanfaat. Apakah lagi sampai musik-musik yang dapat melalaikan dan dapat membuat kita ya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang kita inginkan. Jadikan materi utama kita dalam mendidik, di dalam berdakwah, di dalam menjalani aktivitas hidup kita, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Karena seseorang itu akan selamat jika dia senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidupnya. Kemudian, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menunjukkan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, terkhusus yang mengajarkan Al-Quranil Karim. Maka mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada hari kiamat, mereka akan disuruh naik ke derajat ya berdasarkan ayat yang mereka hafalkan. Ya. Dia baca satu ayat, dia naik. Dia baca satu ayat, dia naik. Di dunia, Allah berikan kesempatan kepadanya untuk memimpin kaum di dalam sholat mereka. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi. Bahkan di zaman para sahabat dahulu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengkhususkan orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah untuk ditanyai beberapa hal tentang hukum. Artinya mereka memiliki kedudukan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan mereka walau mungkin orang-orang tidak memperhatikannya.
Ketika Allah sudah memuliakan seorang hamba, maka dia tidak butuh lagi pengakuan atau dukungan dari siapapun. Dan ada mungkin yang terlewatkan tentang orang yang membaca Al-Quran tadi. Dia akan mendapat pahala dalam setiap huruf yang dia baca. Dia katakan alif lam mim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Dan setiap huruf akan mendapat 10 kebaikan. Alif lam mim berarti 30 kebaikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu berarti setiap huruf tadi dikali lipat 10 kali lipatnya. Bisa kita bayangkan berapa juta ayat Al-Qur'anil Karim, berapa juta huruf yang dibaca oleh orang-orang yang menghafal Al-Qur'an setiap harinya. Maka bisa dibayangkan berapa banyak kebaikan yang mereka dapatkan jika mereka ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita fokuskan diri kita untuk belajar membaca Al-Qur'an dan menjadi yang terbaik dengan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Terkhusus pada orang tua. Jangan sampai huruf Al-Qur'an itu dikenal anak kita daripada orang lain. Harusnya dari kita. Kita sebagai ayahnya, sebagai ibunya, hendaklah sebagai gurunya dalam membaca Al-Quran. Minimal huruf hijaiyah, minimal menggabungkan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Mungkin kita kurang menguasai aspek tajwid, atau sampai mungkin kepada sanad hafalan dan lain sebagainya. Tapi pondasi-pondasi dasar, apakah menggunakan Iqra misalnya atau metode-metode lainnya, silahkan kita gunakan untuk mengenalkan huruf-huruf itu kepada anak kita. Setiap kita, kami harapkan menjadi guru Al-Quran, minimal terhadap anak-anaknya. Ya, jangan sampai kita melewatkan kesempatan menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang terbaik dengan mengajarkan Al-Quranil Karim. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup bahagia, hidup tenang dengan Al-Qur'anil Karim di dunia ini dan terkhususnya nanti di akhirat. Semoga Allah memudahkan kita untuk membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'anil Karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan orang-orang yang menelantarkan Al-Qur'anil Karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.